Oke, bagian tepi sudah selesai. Saatnya kita tembak di media yang lebar ya. Ini kita mulai dari titik A. Kita naik ke atas. Sambungnya nanti juga di atas juga ya. Begitu yang dimaksud panel sebelah. Kalau cuma seperti ini saya juga bisa. Jika kalian memahami video saya bahwa teknik one visit aplikasi ini, jika kita mengaplikasikannya ritmenya benar lagi. Nah, di sini bisa kita lihat kenapa saya nembaknya berulang-ulang ya. Bisa kita lihat karena dalam teknik aplikasi one visit ini dengan ritme yang cepat, kadang kita masih menemukan tembakan yang begitu sangat kering. Jadi di situ memang saya tembak lagi agar memang tembakan saya jadi basah. Itu poinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arabras Lur. Gimana kabarnya Lur? Tentunya dulur-dulur masih sehat ya Lur ya. Lur, di sini saya lagi dempul, enak-enak dempul, ada notifikasi masuk. Ternyata itu videonya Mat Hotel yang klarifikasi tentang video yang kita bahas kemarin. Saya ingin tanya dengan dulur-dulur yang masih pemula ya, khususnya masih pemula. Kalau senior ya silahkan ngopi-ngopi dulu. Seberapa paham tentang teknik one visit application? Karena kalau kita nggak tanya dulu, kita bahas terus, tapi kalau dulur-dulur nggak paham ya percuma gitu. Kayak ya channel sebelah itu. Jadi garis bawah tentang one visit application itu gimana kita caranya ngechat punya alur ya, bukan masalah mode yang sama kita hantam rata, itu enggak seperti. Memang saya pernah ngomong di situ one visit application bisa kita aplikasikan di semua jenis pekerjaan, epoxy, base, clear, tapi kita kembali lagi ke bahan yang kita aplikasikan. Nah, di video Mat Hotel yang baru diupload tadi itu dia ngaplikasikan epoxy dengan teknik one visit application mode yang sama. Mode yang sama di sini ritmenya cepet, overlapnya rapet kayak gitu. Jadi garis besarnya tadi adalah gimana caranya kita ngechat punya alur ya, dari titik A ke titik B, titik A ke titik B. Mau selapis, 2 lapis itu tergantung dulur-dulur sendiri, mau 3 lapis terserah. Yang pasti kita ngechatnya itu nggak loncat-loncat, maksudnya seperti itu Lur yang kita bahas. Nah, kalau Mat Hotel itu mungkin dia pakai one visit application ritme cepet, aman, terus yang penting kelihatan padat, kelihatan ngisi, kelihatan kenyang. Nah, kalau memang kelihatan ngisi, kelihatan kenyang, ngapain kita capek-capek pakai spray gun? Mending kita siram aja kan langsung kenyang, kan langsung padat ya. Tapi kan mindset yang kita bangun bukan seperti itu loh. Jadi kan biasanya kalau ada yang masih pemula itu kan ngechatnya misalnya dari sini ke sini ke sini, nanti balik lagi ke sini, wah ini kayaknya kurang padat, kita timpa lagi. Itu bakalan dapetin film yang enggak konsisten, ada yang tebel, ada yang tipis, ada yang tebel, yang tipis. Nah, kalau kita pakai teknik itu dengan alur, kita mulai dari titik A menuju ke titik B, dari baris per barisnya, dari setiap lapisannya itu kita konsisten. Nah, itu tujuannya Lur, bukan masalah aku bisa kok cuma ngaplikasiin kayak gini. Tapi kan itu epoxy kalau kita pakai mode yang cepat seperti itu, terus dengan spray gun yang dia bilang murah, terus droplet yang dihasilkan itu pasti kalau kita hempaskan gini pasti ketinggalan Lur. Nah, jadinya kita dapat mungkin bisa jadi epoxy itu masir. Pernah nggak dulu megang epoxy itu masir? Nah, di sini kita punya 2 bahan. Nanti kalau sempat ya kita aplikasikan, kalau nggak sempat kita ke next video. Nah, kembali lagi ke teknik ini. Jadi patokannya di alat, di bahan ya Lur. Patokannya di alat sama di bahan. Bahan yang akan kita aplikasikan ini apa? Kalau misalnya kita aplikasikan cat jenis MC yang cenderung nutupnya lebih
lebih cenderung agak lambat ya, karena butuh berapa lapisan dia baru bisa dapetin warna yang diinginkan. Beda lagi dengan halnya cat jenis PU, karena dia untuk pigmennya juga beda. Mungkin 2 lapis saja sudah kenyang, sudah terlihat warnanya ya. Kalau NC kita modenya seperti itu, ritme cepet, rapet, terus kita tanpa jeda kita putarin terus, kita timpa-timpa terus, pasti hasilnya akan mewek. Jadi gimana caranya saya mau jelasin ini, saya pusing. Maksudnya saya sudah nggak mau bahas ini, cuma kalau nggak dibahas nanti takutnya menjalar, penyakit ini akan menjalar kemana-mana. Oke loh ya, jangan terpatok dengan mode yang cepet, dengan ritme yang dengan apa namanya, tanpa jeda gitu. Jangan terpatok di situ loh. Kita kan setiap bengkel, setiap daerah itu kan punya pasar masing-masing. Kalau kita pakainya bahan NC, rata-rata NC, terus bahan apa adanya, itu kan kita butuh penyesuaian loh. Kalau kita main model seperti itu ya bonyok, nanti kita bakalan nemuin masalah-masalah yang akan datang gitu. Tapi di sini kita bangun mindsetnya yang rapi. Usahakan kita ngecat rapi loh. Maksudnya seperti itu, garis besarnya seperti itu. Kita ngecat dari A kan, menuju ke titik B, kembalikan lagi ke titik A. Kalau mau 2 lapis ya monggo silahkan, kalau mau 3 lapis monggo, ya sesuai bahannya apa yang dipakai gitu loh. Ngomongin clear, kalau tadi Lek Sotil bilang clear, yang kemarin bilangnya sisa ditimpa lagi, sisa sayang dibuang. Nah, terus dia alibi kalau kita pakai cara yang benar, kita mau berlapis-lapis, kita seperti timpa itu bakalan aman. Sorry ya. Jadi gini, Lek Sotil jangan jerumusin lagi, tolong jangan jerumusin lagi, pemula-pemula jangan jerumusin lagi. Begini lah Lek Sotil, kita kan ada tuh namanya correction epoxy, seberapa layak, seberapa lurus media layak untuk naik base. Nah, setelah base kita ada correction lagi, seberapa layak kita akan naikkan ke clear. Nah, di situ clear kita akan correction lagi, seberapa layak kita akan kasihkan ke customer. Nah, misalnya ada debu nempel, serangga atau gajah yang nempel atau mewek, kan kita bisa poles atau flow coat. Nah, ketika kita nge-clearnya nggak konsisten, main tembak. Nah, di situ kan tadi Lek maksudnya dengan mode yang ibaratnya bener, terus tekniknya bener, nggak bakal terjadi apa-apa. Tapi Lek Sotil juga bilang karena di situ ada media yang belum kena, berarti kan tekniknya salah. Kenapa ada media yang belum kena clear? Nah, kalau misalnya kita nge-clearnya itu nggak rata, misalnya kita mau flow coat, kita kan otomatis ngamplas. Ketika kita ngamplasnya itu ada yang salah satu yang tipis, kita amplas, otomatis catnya botak. Nanti ketika kita timpa clear pasti ngeriting gitu. Kalau misalnya kita mau poles, kita amplas, ketika kita dapetin clear lapisan yang tipis, itu bisa jadi ngedrop atau ngedrop ya kalau kita kena poles. Nah, itu poinnya di situ. Nah, ketika kita pakai mode yang one piece application yang benar, dari titik A ke titik B dengan overlap yang rapi, terus kita dapetin build film yang rata, lapisan yang sama, kita ngamplas pun enak. Jadi nggak takut ya mana ya yang tebel, mana ya yang tipis, mana ya. Nah, kalau kita ngaplikasikannya bener, itu kita ngamplasnya enak. Itu Lek Sotil, maksudnya seperti itu. Garis besarnya one piece application itu gimana caranya kita bisa ngecat
pakai alur, mempunyai alur, bukan loncat sana loncat sini loncat sana loncat sini, timpa sana timpa sini, akhirnya catnya tembem atau clearnya tembem atau clearnya tipis, ada yang ketembem. Nah, bisa mengakibatkan hal yang tidak kita inginkan. Oke, kayaknya penjelasannya seperti itu aja dulu. Kalau untuk teknik pengaplikasiannya nanti aja lah, karena sudah panjang banget. Nanti tunggu di part 2 saja ya. Kita akan aplikasikan epoxy dengan one piece application, tapi bukan pakai mode yang seperti itu. Kita nyesuaiin alat yang kita pakai, karena setiap alat itu punya atomisasi yang berbeda-beda. Apalagi kita pakai alat yang di bawah rata-rata, pasti atomisasinya juga enggak begitu akurat. Oke lur ya, cukup sekian, karena mohon maaf ini cuma ngobrol doang, tapi nanti kita akan aplikasikan. Nah, sambil nunggu medianya siap ya. Nah, seperti ini kan kita butuh koreksi juga. Nanti kita naikkan ke epoxy, kita koreksi lagi seberapa layak kita mau naikkan ke base, kita koreksi lagi seberapa layak kita naikkan ke clear. Nah, kita koreksi lagi seberapa layak kita kasihkan ke customer. Seperti itu ya lur. Oke, cukup sekian, saya pamit undur diri. Nantikan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macodel, jangan berkecil hati.